Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan e-learning dengan saya Dr. Asmadianto SAMH dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi ini yang akan kita bahas ya dengan judul Memahami Negara dan Warga Negara. Baik, adik-adik mahasiswa, kita mulai saja materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang pengertian negara secara umum. Pengertian negara secara umum adalah suatu tempat atau wilayah yang ditempati oleh sekelompok masyarakat dan diorganisasi oleh pemerintahan yang sah. Ada aturan-aturan, ada pemerintahan yang berwibawa dan ditaati oleh rakyatnya, yang pada umumnya mempunyai suatu kedaulatan baik ke dalam maupun keluar. Unsur-unsur dalam suatu terjadinya negara ada empat faktor. Yang pertama, adanya wilayah, ya. Bagaimanapun wilayah itu adalah sangat penting, ya, karena unsur negara ini sangat krusial, karena sebuah negara memerlukan sebuah wilayah tempat negara tersebut berdiri. Nah, wilayah ini dibagi menjadi 3 bagian, ya, menjadi 3 bagian. Pertama ada wilayah daratan, yang kedua ada wilayah lautan, dan yang ketiga ada wilayah udara. Ya, wilayah daratan Indonesia maksudnya adalah dari Sabang sampai Merauke, ya, terdiri dari beribu-ribu pulau, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang dihuni oleh penduduk maupun yang tidak dihuni oleh penduduk. Ya, wilayah Indonesia adalah wilayah dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari beribu-ribu pulau, yang baik yang dihuni maupun yang tidak dihuni. Nah, perbatasan wilayah ini antara satu negara dengan negara tetangga itu adanya yang disebut dengan perjanjian bilateral, yaitu perjanjian batas antara kedua negara. Seperti misalnya Indonesia dengan Malaysia. Jadi wilayah kita yang seperti di Kalimantan itu ada perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia yang disebut dengan perjanjian bilateral, karena perjanjian antara dua negara. Dan kalau perjanjian oleh banyak negara seperti PBB misalnya, seperti ASEAN, negara-negara ASEAN, maka wilayah tersebut atau perjanjian disebut dinamakan perjanjian multilateral. Kemudian di samping wilayah, ya, di samping daratan ada yang namanya lautan. Lautan juga merupakan bagian daripada wilayah suatu negara. Ya, wilayah Indonesia adalah antara lautan, daratan, ya. Kalau lautan itu mencakup antara yang menghubungkan satu wilayah daratan dengan daratan lain, dihubungkan oleh lautan, yang luasnya lautan Indonesia adalah ditentukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Lautan tersebut dinamakan lautan zona ekonomi eksklusif, yang dimana tidak semua negara boleh memasuki lautan dan perairan Indonesia tanpa memerlukan suatu izin daripada pemerintah Indonesia. Nah, perbatasan antara wilayah lautan dengan wilayah laut lepas atau laut zona internasional itu 200 mil laut dihitung dari air pasang surut. Ya, jadi wilayah lautan tersebut tidak boleh dimasuki oleh negara lain tanpa melakukan atau memerlukan izin dari suatu negara, karena lautan tersebut merupakan wilayah kedaulatan suatu negara.
Indonesia. Yang ketiga adalah udara, di mana udara adalah meliputi daratan dan lautan secara vertikal, yang di mana udara tersebut itu juga tidak boleh dimasuki oleh negara lain tanpa melakukan izin dari suatu negara yang berdaulat. Di atas batas tersebut ada namanya wilayah internasional. Nah, di wilayah internasional itulah yang boleh dilewati oleh pesawat-pesawat atau lalu lintas udara dari jalur-jalur internasional. Yang kedua adalah adanya unsur negara, yang kedua adalah adanya rakyat. Ya. Tanpa rakyat, negara tidak dapat berdiri, karena rakyat merupakan bagian daripada suatu negara yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga adalah pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan kedaulatan. Unsur ini sangat penting. Mengapa? Tanpa adanya pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan ditaati oleh rakyatnya, sebuah area atau wilayah yang berpenduduk tidak ubahnya seperti sebuah gerombolan yang tidak cukup disebut sebagai suatu negara. Ya. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan negara yang bersifat tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintahan pusat. Ya, ini macam-macam bentuk negara dan pemerintahan. Ada yang namanya negara kesatuan, yaitu merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintahan pusat. Yang kedua adalah negara federasi atau serikat. Adalah negara yang tersusun jamak, terdiri dari beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Selain kedua bentuk negara di atas, ada pula bentuk negara lain, yaitu konfederasi dan negara serikat. Konfederasi adalah bergabungnya beberapa negara yang berdaulat penuh seperti PBB, Uni Eropa, ASEAN, dan Liga Arab. Sedangkan negara serikat negara merupakan suatu ikatan dari dua atau lebih negara berdaulat yang lazim dibentuk secara sukarela dengan suatu tujuan internasional berupa konvensi yang diadakan oleh semua negara anggota yang berdaulat. Fungsi negara. Menurut Charles A. Marion, fungsi negara ada 5. Yang pertama adalah fungsi keamanan ekstern. Yang kedua, fungsi ketertiban intern. Dan yang ketiga, fungsi keadilan. Keempat, kesejahteraan. Dan kelima, kebebasan. Hal-hal yang harus dilakukan oleh negara adalah melaksanakan ketertiban atau law and order untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta mengusahakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar dan menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan. Tujuan negara. Tujuan negara menurut teori fasisme adalah imperium dunia atau pemimpin bercita-cita untuk mempersatukan semua bangsa di dunia menjadi satu tenaga atau kekuatan bersama. Beberapa negara yang pernah menganut fasisme antara lain adalah Italia ketika dipimpin oleh Benito Mussolini, dan Jerman ketika dipimpin oleh Adolf Hitler, dan Jepang ketika dipimpin oleh Tino Haika. Teori individualisme.
Teori individualisme berpendapat bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam urusan pribadi, ekonomi, dan agama bagi warga negaranya. Negara hanyalah berfungsi untuk menjaga keamanan, ketertiban individu, serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan kehidupannya. Yang ketiga adalah teori sosialisme. Teori sosialisme berpendapat bahwa negara mempunyai hak dan campur tangan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Hal ini dilakukan agar tujuan negara dapat tercapai. Tujuan negara sosialis adalah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata bagi setiap anggota masyarakat. Yang terakhir adalah teori integralistik. Teori integralistik berpendapat bahwa tujuan negara itu merupakan gabungan dan paham individualisme dan sosialisme. Paham integralistik ingin menggabungkan kemauan rakyat dengan penguasa atau negara. Paham integralistik beranggapan bahwa negara didirikan bukan hanya untuk kepentingan perorangan atau golongan tertentu saja, tetapi juga untuk kepentingan seluruh rakyat, seluruh masyarakat negara yang bersangkutan. Sementara tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara Indonesia secara umum yaitu menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor sejarah, tempat, dan pengaruh dari pemerintah yang bersangkutan. Memahami konsep warga negara, ya. Konsep warga negara, istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang yang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kewarganegaraan, karena warga negara mengandung arti peserta atau anggota warga negara dari suatu negara. Baik adik-adik mahasiswa, kita jeda sebentar, kita ikuti pesan-pesan berikut ini.